السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلبة الأحباء، alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjalankan kewajiban kita dan juga terus untuk tafaqquh fid din, memperdalam lagi ilmu agama Islam, karena itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, ya. Ayyuhat talabah al-ahibba, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah kitab Hilyatut Talabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan at-talaqi 'anil mubtadi'. Bagaimana hukumnya ketika orang yang mempelajari ilmu agama ini dari kalangan mubtadi', yaitu dari kalangan ahlul bid'ah. Beliau di sini, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, menyampaikan dalam kitabnya Ihdar Abal Jahl, ya, al-mubtadi'. Jauhilah, ya, Abu Jahal, ya. Abu Jahal ini maksudnya adalah al-mubtadi', ya, dari kejahilan, kebodohan, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan, ya, Abu Jahal ini karena yang sebelumnya dia itu memiliki kunyah, ya, Abul Hakam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya dengan Abu Jahal, ya. Nama aslinya siapa? Saya yang tahu nama asli dari Abu Jahal, Ammar bin Hisham, ya. Jadi Ammar bin Hisham ini adalah nama asli daripada Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah seperti ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa yatahaddath an kunyatihi allati kannahu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena memang seperti itulah kunyah yang paling pas yang diberikan kepadanya dengan kejahilan tentang urusan agama, tentang akidah, tentang muamalah, sehingga dia diberikan kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, ya. Jadi al-mubtadi', ya, Abu Jahal di sini yang dimaksudkan adalah al-mubtadi', orang-orang yang membuat sebuah ajaran baru dalam agama Islam, alladzi massahu zaigul aqidah, yang mana ini adanya ketergelinciran dalam masalah akidah, ya. Jadi banyak berbagai macam penyimpangan, ya. Wa ghasyatuhu sahabul khirafah, ya. Dan ini sering, ya, dilakukan bagi orang-orang yang telah, ya, melakukan penyimpangan dalam masalah akidah, ya.
banyak sekali khurafat-khurafat di dalamnya, ya. Banyak juga amalan-amalan yang memang itu tidak bersumber, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahkumul hawa wa yusammihi al-aql. Dia terus untuk, ya, mengikuti dengan hawa nafsunya, dan ia menampakkan itu adalah sebagai bentuk orang itu untuk menggunakan akalnya. Wa ya'dilu 'anin nas. Kemudian orang yang selalu mengedepankan dengan akalnya, seperti dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka ini menyimpang dari nas-nas yang ada, dan selalu mereka untuk mengedepankan akal mereka. Makanya sebagian ulama, ya, membahas tentang bahayanya orang yang selalu taqdimul aql ala naqli, ya. Orang yang selalu mengedepankan akalnya dibandingkan nakal, yaitu nas yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian wayastasammaku, ya, bid-dhaif, wayastamsiku bid-dhaif wa yab'adu 'anis sahih, ya. Dia terus berpegang teguh dengan, ya, kelemahan dan menjauhkan dari kebenaran. Wa yuqalu lahum aidan ahlus syubhat, dan orang-orang yang menyimpang, ya, dari kalangan mubtadi'ah ini juga disebut dengan ahlus syubhat. Wa ahlul ahwa, dan mereka ini juga disebut dengan orang-orang yang selalu, ya, mengikuti, mengedepankan hawa nafsunya. Oleh karenanya, ya, Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, beliau menamakan yusammal mubtadi'ah al-asagir, ya. Jadi orang-orang yang melakukan amalan bid'ah ini dinamakan dengan al-asagir, ya. Orang-orang yang memang dia itu lebih mengedepankan hawa nafsunya, kemudian mengedepankan akalnya daripada nas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya. Idza ra'aital mutakallim mubtadi' yaqulu da'na anil kitab wal ahadits wa hati aql, ya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, apabila engkau melihat orang yang mutakallim, ya, artinya orang-orang yang selalu mengedepankan dengan ilmu kalamnya, ya, mubtadi', maka tinggalkanlah kami dari Alkitab dan ahadits atau as-sunnah, dan berikanlah kepada kami, ataupun berikanlah, ya, wejangan tentang berkaitan dengan akal, gitu. Jadi mendahulukan akal daripada Alkitab dan As-Sunnah. Fa'lam annahu Abu Jahl. Ketahuilah, orang mutakallimin, ya, orang yang memang tidak berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah, dia lebih mengedepankan akalnya, kalamnya, maka ini dinamakan dengan Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu artinya bapaknya kebodohan, ya. Jadi orang yang memang sangat jahil dalam urusan agama, ya. Kemudian beliau menyampaikan lagi, wa idza ra'aita salikat tauhidi yaqulu da'na minan naqli wa minal aqli wa hati dauqi al wajdi, ya, fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar, ya. Apabila, ya, engkau melihat seseorangnya as-salika at-tauhidi, ya, ya, orang-orang yang selalu, ya, menempuh dalam suatu, ya, perlintasan perjalanan, at-tauhidi yaqul, ya, untuk mengatakan kepadanya, ya, tinggalkanlah akal dan tinggalkanlah nakal, tinggalkanlah akal logika dan tinggalkanlah, yaitu nakal yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, dan gunakanlah adzauq, perasaan, ya. Maka ketahuilah, kata beliau, itu adalah iblis. Iblis yang mana itu surahnya, bentuknya adalah suratul bashar, ya. Jadi bentuknya manusia tapi hatinya adalah hati iblis, ya. Jadi iblis fi suratul ins, ya. Itu lebih parah lagi, ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ingin mengulas apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya.
Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan majlisnya dari kalangan ahlul bid'ah. Ya. Apa yang dimaksud dengan ahlul bid'ah di sini ya, ayat thalabah? Ya. Jadi ahlul bid'ah ini mereka yang membuat suatu perkara, ya, membuat perkara-perkara baru di dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi. Kadang ada tokoh agama dia ingin menafsirkan, menjelaskan tentang bid'ah, tapi yang dijelaskan itu enggak sesuai apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Ya. Jadi dia mengatakan bid'ah. Kalau kamu mengatakan bid'ah berarti tidak usah menggunakan ya alat-alat ya media yang digunakan manusia saat ini. Kalau kamu mau naik haji, Nabi mengendarai unta, harusnya engkau naik unta. Gitu. Kemudian dia mengatakan lagi, ya, kalau kamu ini ya ingin berkendaraan, nggak usah pakai kendaraan sepeda motor, ya, harus jalan kaki, ya, atau naik keledai. Gitu. Ini orang yang mengatakan bid'ah tapi tidak paham tentang hakikat bid'ah. Jadi bid'ah ini adalah suatu perkara yang diada-ada dalam urusan apa? Agama, bukan dalam urusan apa? Duniawi. Kalau duniawi itu silahkan, ya. Dia mau membuat kreativitas dalam masalah duniawi, penemuan-penemuan baru, dan itu adalah perkara yang bermanfaat, maka bagus. Tapi kalau dalam urusan agama, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah Allah sempurnakan ya. Agama Islam sudah sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ditambah maupun dikurangi ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menjelaskan tentang orang yang mengada-ngada dalam urusan agama. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, maka amalan tersebut tertolak, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ya, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama maka amalan tersebut tertolak. Ya. Inilah bahayanya bid'ah dan kita melihatnya. Jadi bid'ah ini pada saat ini yang terus ya merebak di semua kalangan masyarakat. Ya. Bahkan sekarang gitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat ini sudah kalah dengan adanya bid'ah. Ya. Terlebih lagi ya. Dalam rangka untuk memperingati ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu harusnya mereka yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh tetapi malah mereka menodai dalam masalah agama ya. Jadi yang tadinya adanya dangdutan sekarang diganti dengan konser ya, dengan sholawat gitu ya. Dengan sholawat. Ya. Ini termasuk di antara amalan-amalan bid'ah ya. Kenapa? Karena sholawatnya pun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada itu juga munculnya ikhtilat gitu ya, campur baur ya. Laki perempuan tadi sama-sama ya, keduanya untuk cuci mata katanya. Nah, ini banyak ya kemungkaran-kemungkaran dalam ya tadi bersolawat tadi ya. Kemudian dengan adanya ya pakai bendera yang besar itu ya. Ini jelas amalan-amalan yang ini menyimpang dari syariat Islam. Jadi kalian ketika melihat itu jangan ikut-ikutan ya. Harusnya bisa memberikan ya saran, masukan, menasihati orang yang ingin menghadirinya. Bukan malah ikut-ikutan senang gitu. Sholawat sambil berjoget-joget. Sholawat sambil ya diiringi dengan alat musik. Ya. Sholawat dengan ya akhirnya dengan malapetaka, dengan tawuran dan lain sebagainya. Jelas ya. Amaliyahnya jelas dia bid'ah. Kemudian
diiringi juga dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pelaku bid'ah ini sulit dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para ulama, al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Jadi perbuatan bid'ah ini lebih disukai oleh syaitan daripada pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat dia tahu orang yang melakukan perbuatan zina itu jelas dia haram, ya. Orang yang sedang mabuk-mabukan ini juga tahu dia ini perbuatan haram, tahu. Tetapi bagaimana dengan pelaku bid'ah? Apakah ketika mereka bersenandung bersolawat, ya, kemudian yang lebih parah lagi dengan disawer gitu ya. Jadi yang bersolawat itu disawer seperti konser beneran ya, dangdut gitu. Ya, bahkan ini lebih parah gitu ya, mengatasnamakan agama ya. Dan parahnya lagi dengan sampai kesurupan gitu. Joget-joget kesurupan ya. Diiringi diakhiri dengan tawuran, enggak ada kebaikan sama sekali ya. Oleh karenanya ya, kalian harus hati-hati dalam bergaul ya, dan juga nggak usah terlalu banyak ya ikut-ikutan dengan orang-orang yang memang dia itu nggak paham dalam urusan agama itu. Inilah yang menghancurkan, merusak akidah Islamiyah ya mereka, orang-orang yang terus melakukan mengada-ngada dengan amalan-amalan bid'ah itu. Oleh karenanya, pelaku bid'ah ini sulit untuk bertobat. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya mereka yang sedang mereka lakukan itu adalah sebuah ibadah. Mereka berargumen, lawang kita ini sedang bersolawat kepada Nabi, ya, dengan tibun, dengan apa yang sekarang ada solawat Jibril gitu ya. Sekarang ada lagi dengan solawat tib, gitu ya. Ini masuk kita bersolawat kepada Nabi dilarang, ya. Jadi bukan yang dilarang itu bukan solawatnya, tetapi lafal daripada salawatnya itu tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambah lagi tadi, ya, diiringi dengan musik, diiringi dengan gamelan, dengan duf, dengan terbangan dan sebagainya. Ini jelas ya, artinya bid'ah di atas kebid'ahan dan maksiat di atas kebid'ahan ya sekarang ini ya. Jadi itulah munculnya di akhir zaman ya, bahwa banyaknya orang-orang yang selalu melakukan amalan-amalan bid'ah dan sedikitnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kata para ulama ya, kenapa sih pelaku bid'ah ini sulit untuk bertobatnya? Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri ya rahimahullah dan juga para a'immah, beliau mengatakan innal bid'ata ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Ya. Ini pernyataan dari seorang ulama yang Sufyan Ats-Tsauri dan dari para ulama yang lainnya. Ini yang kalian wajib catat tulis ya. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai syaitan daripada pelaku maksiatnya. Jadi bisa jadikan status ya. Jadi pelaku bid'ah ya itu lebih dicintai ya, perbuatan bid'ah lebih dicintai, lebih disukai oleh syaitan daripada pelaku maksiat. Karena pelaku bid'ah itu dia sedang dia merasakan sedang beribadah kepada Allah. Tapi ibadahnya itu tidak ada contohnya. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia lebih anehnya. Jadi setiap kiai, setiap mubalik punya ijazah ya. Jadi kalau mau pintar saya kasih ijazah baca Al-Fatihah 17 kali. Artinya lagi datang, gimana kalau saya pengen cepat kaya? Ya. Maka kiainya memberikan ijazah, coba kamu dibaca surat Al-Waqiah 7 kali. Ya. Datang lagi orang dia ingin supaya bisa sakti, mandraguna, anti baca gitu ya. Kemudian dikasih ijazah lagi, coba kamu baca surat Yasin 100 kali. Ya. Ini lebih parah gitu ya. Artinya setiap mubalik, setiap kiai, setiap tokoh dia memberikan ijazah sakarepe dhewe, yang penting nyeplos, yang penting ngomong tanpa dia memikirkan
dasarnya dari mana, sumbernya mana, riwayatnya mana, itu urusan belakang. Yang penting mereka ini bisa ngibuli umatnya, bisa membodohi umat Islam, bisa mendapatkan ya manfaat materinya dengan ijazah-ijazah yang mereka katakan. Apalagi sekarang dengan maraknya ya orang yang mengaku dirinya dengan ya ahlul bait gitu ya. Ahlul bait kemudian bebasnya. Namanya ahlul bait ya bebas mau melakukan apa saja ya. Waliyadzubillah. Kemudian kata para ulama, li'annal bid'ata la yutabu minha. Karena orang yang melakukan bid'ah ini dia tidak akan bertobat darinya, wal ma'siyah yutabu minha. Adapun pelaku maksiat itu dia akan bertobat dari perbuatannya ya, karena tahu sadar kalau perbuatan zina, minum khamr ya, mabuk-mabukan, teler ya, narkoba, tahu kalau itu adalah perbuatan dosa besar. Sedangkan pelaku bid'ah nggak sadar ya, sedang beristighosah ya, kemudian juga ziarah kubur ya, bertawassul kepada orang sudah meninggal dunia. Kemudian ditambah lagi dengan amaliyah yang harus puasa ngerawat gitu ya, puasa mutih ya, untuk mendapatkan ya kesaktian nanti ritualnya, ritual dasar harus puasa mutih, puasa ngerawat. Ini puasanya aja tuh niatnya sudah nggak benar ya. Puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa mendapatkan khodam ya. Bisa mendapatkan khodam yang nantinya bisa ya ketika ada musuh itu enggak takut ya. Ketika tawuran itu dibaca mental ya. Ini tujuannya seperti itu. Kemudian ya para pelaku bid'ah ini sulit untuk bertobat, sedangkan pelaku maksiat dia masih ada harapan untuk bisa bertobat karena tahu yang dia lakukan itu perbuatan yang salah. Wal maksud mimma sabaq annal mubtadi'a yataqarrabu ila Allah bi bid'atihi. Ya, yang dimaksudkan adalah bagi pelaku bid'ah, dia ini sedang beribadah, anggapan mereka. Kita ini sedang beribadah kepada Allah. Kita ini sedang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan amalan-amalan bid'ahnya tadi. Fahuwa kaman qala fihim, ya, kama qala Allah fihim. Ini termasuk sebagaimana yang Allah sampaikan kepada mereka dalam surat Fatir ayat 8, ya. Afaman zuyyina lahu su'amalahu fara'ahu hasana, ya. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang sedang dihiasi sebuah amal perbuatannya dan ia menganggap perbuatan itu baik, padahal perbuatan itu ya tidak baik. Kenapa? Karena untuk menilai perbuatan itu baik atau buruk, maka parameternya, tolak ukurnya adalah syariat Islam, bukan akal, bukan hawa nafsu. Karena kita tahu bahwasannya syaratnya diterimanya sebuah amal ibadah ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ya ittiba, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau dia tidak ikhlas, dia riya, dia sum'ah untuk mendapatkan sanjungan pamrih, maka jelas tidak diterima amalan tersebut. Yang kedua, kalau amalannya ya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelas ya dia melakukan amalan-amalan baru dalam agama, ya. Jadi bid'ah itu artinya membuat suatu perkara yang baru dalam urusan agama, bukan dunia, ya. Jadi kadang banyak orang salah menafsirkan, ya, ini bid'ah. Kenapa kamu memakai mikrofon, kan? Bukannya mikrofon ini di zaman Nabi belum ada, kan? Berarti bid'ah. Bukan itu, ya. Jadi bid'ah ini dalam urusan agama, bukan dengan masalah dunia. Selanjutnya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Innal bid'ata la yutabu minha. Jadi pelaku bid'ah ini tidak bisa diharapkan ya taubatnya. Jadi sulit orang yang sudah gandrung dengan sholawat, ya. Ini sulit untuk bertobat, ya. Apalagi dicegah, malah semakin menjadi dia, ya. Kita sampaikan itu tidak pernah diajarkan Nabi, ya. Kemudian kita sampaikan itu adalah perbuatan yang menyimpang gitu.
maka dia akan membalas dasar Wahabi. Ya. Jadi ketika disampaikan dengan argumen, dia malah membalasnya dasar Wahabi. Ya. Itu senjata mereka. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, "Annal mubtadi alladhi yattakhidu dinan lam yusri'uhu Allah wa la rasuluhu qad zuyyina lahu su'amaluhu fara'ahu hasana." Ya. Jadi kata Syekhul Islam bahwa pelaku bid'ah yang telah menjadikan agama yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya, akhirnya dia dihiasi dengan amalan itu amalan yang baik. Ya. Seperti tadi dia sedang bersolawat, ya. Kemudian dia sedang bertawassul, kan asik gitu. Jadi sudah diiringi dengan musik, ya, dengan habaibnya, ya. Kemudian ada lagi dari kalangan artisnya, kan, wah ini senang, ya, nikmat, ya. Jadi sedang bersolawat dan banyaknya. Bahkan sampai mengatakan nggak mungkin mereka ini di atas kesesatan, wong jumlahnya aja ribuan gitu. Sedangkan majelis orang yang mengikuti kajian, ya, sunnah itu kan paling segelintir orang. Ya. Bagaimana segelintir orang dengan ribuan bahkan jutaan manusia yang, ya, ditumplak situ, ya. Jadi satu di lapangan kok mereka di atas kesesatan, kan nggak mungkin. Ya. Ini akal logika yang mereka lakukan. Makanya yang dimaksudnya suatu amalan itu baik atau benar itu bukan dilihat dari kuantitasnya, tapi parameternya adalah syariat tadi. Kalau amalan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, insya Allah amalan tersebut syar'i. Tapi kalau nggak ada, meskipun mau diikuti ratusan jutaan orang, kalau amalan tidak pernah diajarkan Nabi, ya itu bukan suatu amal ibadah. Kemudian, ya, bagi pelaku bid'ah, ya, apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, ya, annal qawla bi'adami taubatil mubtadi fahuwa amrun mahmulun alal ghalib, ya. Jadi yang dimaksudkan para ulama bagi pelaku bid'ah tadi yang sulit diharapkan pelakunya untuk bertobat, ini dari sisi keumumannya, bukan setiap orang. Ada orang yang dia sudah melakukan bid'ah tapi mendapatkan nasihat, mendengarkan kajian, kemudian ia tobat. Tapi sedikit gitu. Kebanyakan itu sulit untuk bertobat. Karena sudah senang dengan sholawat. Ya. Bahkan sholawat ini kalau sudah sholawat, nggak sholat pun nggak apa-apa. Ya. Bahkan yang lebih ironisnya sekarang ini, ya, sholawat sambil minum khamr, sambil teler pun nggak apa-apa. Ya. Yang penting sholawat. Ya. Nah ini bahaya, ya. Yang penting sholawat sambil mabuk pun nggak apa-apa. Inilah, ya, musibah umat Islam pada saat ini. Maka kita bersyukur, ya, bisa membedakan mana itu amalan tauhid, mana syirik, mana itu amalan sunnah dan bid'ah. Kemudian, ya, apa yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hujjibatu taubatu an kulli sahibin bid'ah hatta yada bid'atahu, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini yang disampaikan oleh, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Nabi menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup, ya, pintu-pintu taubat bagi para pelaku bid'ah sampai dia itu meninggalkan perbuatan bid'ah. Kalau dia masih melakukan bid'ah, tidak akan bertobat. Ya, dia bisa bertobat kepada Allah sampai dia itu tinggalkan bid'ah yang dia kerjakan. Kemudian para ulama menjelaskan al-bid'atu wa tatabi'u al-atha, ya. Jadi perbuatan bid'ah itu akan diikuti dengan perbuatan dosa-dosa besar, ya. Jadi perbuatan bid'ah akan diikuti dengan perbuatan dosa, ya. Sebagaimana para ulama menjelaskan, sahibul bid'ati ala khatrin azimin. Jadi pelaku bid'ah ini, ya, bahayanya yang sangat besar gitu, ya. Fa inna kulla min qalladahu fi bid'atihi wa amalahu bi muqtadaha fa inna alaihi auzaran mithlu auzarihim, ya. Barang siapa yang dia itu telah membuat suatu bid'ah, kemudian diikuti dengan kebid'ahannya,
Setiap orang akan mengikuti dengan kebid'ahan, ya. Karena di zaman dahulu ya ini belum ada, karena solawat-solawat Jibril, ya solawat-solawat Tibul Qulub ini kan solawat-solawat baru. Ada solawat nariyah, ya. Jadi solawat-solawat yang baru kemudian disolawatkan dan diiringi dengan musik, dengan duf, dengan rebana, terbangan, kemudian senang manusia. Ya, apalagi kalau suaranya itu kan bagusnya. Suaranya mentul-mentul itu. Jadi orang sampai terlena ya. Karena diiringi musik dan suaranya yang bagus. Akhirnya orang sambil menikmati ya. Sambil menikmati daripada ya dengerin musik dangdutan ya mending salawat ya. Ini juga enggak benar ya. Kenapa? Karena bid'ah ini lebih besar ya dosanya daripada perbuatan maksiat ya. Selanjutnya orang yang melakukan amalan bid'ah dan dia banyak pengikutnya, nanti yang akan memikul dosa-dosanya itu adalah pencetus bid'ah tersebut dengan sholawat tadi. Ya. Banyaknya orang yang mengikuti, ribuan jutaan manusia mengikuti amalan bid'ah tadi, sehingga dia akan memikul nanti pada hari kiamat dengan jumlah ya ribuan ratusan jutaan manusia yang telah mengikuti amalan-amalan bid'ah tersebut. Ya. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan ya wa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ya. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah ya, sesuatu amalan dalam Islam ya, dan ia melakukan perbuatan yang buruk kemudian diikuti perbuatan buruk tadi, maka dosanya itu yang akan ditanggung oleh orang yang melakukan perbuatan ya perbuatan yang buruk tersebut ya. Min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai' ya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang telah melakukannya ya. Ini menunjukkan bahayanya daripada bid'ah ya. Makanya kita belajar ilmu agama ini bukan kita melihat retorikanya yang bagus, bukan melihat followernya itu sampai jutaan ya. Bukan melihat dia itu ya dai kondang, itu bukan ya. Tapi yang kita lihat coba yang disampaikan tadi. Dasarnya ada tidak dia? Kemudian pemahamannya bagaimana? Ya, ini yang harus kita ikuti ya. Kalau dia sudah bersumber ya setiap dia sampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala ulama salaf, maka itu yang harus kita ikuti ya. Bukan orang yang sedang dia itu bermain dengan retorika, dengan kata-kata yang indah. Makanya benar kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ya. Jadi tinggalkanlah orang-orang yang ya ahlul kalam, orang yang pandai berretorika. Wa in zakhrafun nas ya. Meskipun mereka itu ya menghiasi ya. Jadi membuat retorika yang bagus sehingga manusia pun terpukau dengan kalamnya ya, dengan retorikanya ya. Kemudian al-bid'atu wa ta'thiruha ala sunnati ats-tsabitah. Kemudian di antara bahayanya bid'ah adalah efek bid'ah ini dia akan menjauhkan pelakunya itu dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang banyak melakukan kebid'ahan, akan semakin jauh dari ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kullama tawajjaha an-nas ila iqamatil bid'ah wal muhdatsat minad din, kullama ibta'adu an tatabbu'is sunani ats-tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selama manusia itu terus melakukan amalan-amalan bid'ah ya, dia rajin solawatan sampai kemanapun ia diikuti ya. Jadi solawat mania ya, langsung diikuti dimanapun dia ikuti ya, sambil membawa bendera yang besar ya. Kemudian juga dia mengikuti amalan-amalan yang lainnya ya. Jadi dengan ritual-ritual ya, supaya nanti bisa mendapatkan ya, khodam harus melakukan ritual ya. Dan ini semuanya selama dia itu banyak melakukan amalan-amalan kebid'ahan, semakin jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Waqad qalu al-bid'atu rafi'atu lis-sunani mumayyizah lihada ya. Jadi bahwa bid'ah ini ya
dia akan menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka maksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahdatha qaumun bid'ah illa rafa'a mithlaha minas sunnah, ya. Sejauh orang itu melakukan amalan-amalan bid'ah, maka dia akan dijauhkan dari amalan-amalan sunnah. Karena sunnah dan bid'ah itu tidak akan mungkin menyatu, ya, karena itu suatu yang kontradiktif, yang berlawanan. Sama dengan antara tauhid dengan syirik itu tidak akan menyatu, ya. Nggak akan menyatu. Orang yang mengatakan tauhidnya, ketika ada orang yang sedang bertawasul, ada orang yang sedang melarungkan kepala kerbau ke pantai utara misalkan. Kemudian yang satunya lagi yang mengatakan itu adalah perbuatan syiriknya, perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak akan menyatu antara perbuatan tauhid dengan perbuatan syirik. Begitu juga antara perbuatan bid'ah dengan sunnah, enggak akan menyatu, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita harus paham yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah perkara baru dalam urusan apa? Agama, bukan urusan duniawi, ya. Kalau orang kok dia mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, maka ini pun tidak benar, ya. Karena kullu bid'atin apa? Dhalalah wa kullu dhalalatin, ya, finnar. Jadi setiap bid'ah itu sesat, ya. Dan setiap sesat di neraka. Apakah Nabi pernah menyampaikan kullu bid'atin hasanah? Pernah enggak Nabi menyampaikan, ya, setiap bid'ah itu baik? Atau Nabi mengatakan ba'dul bid'ah hasanah, sebagian bid'ah itu baik? Kan enggak pernah, ya. Jadi sekali lagi, ya, bahwasanya bid'ah itu adalah semuanya itu berada dalam kesesatan, ya. Dalam kaidah nahwu, ya, kalau ada kalimat kullun masuk kepada isim nakirah yufidul am, ya, memberikan makna yang umum, berarti tidak ada bid'ah. Terus bagaimana yang disampaikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika pada malam ketika di bulan Ramadan, sahabat Umar itu mengumpulkan para sahabatnya, mengumpulkan manusia untuk melakukan salat tarawih. Sambil sahabat Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah amalan ini. Yang dimaksudkan Umar bin Khattab bukan bid'ah secara syar'i, karena salat tarawih ini pernah dilakukan oleh Nabi, dan Nabi khawatir kalau salat tarawih itu diikuti oleh orang banyak dan menganggap itu adalah perkara yang wajib. Padahal itu adalah salat tarawih itu adalah sunnah. Kemudian, ya, sahabat Umar, ya, memerintahkan para yang lainnya untuk sholat malam. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang berhujjah dengan kalamnya Umar ataupun dia mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, maka jelas keliru konsepnya. Karena itu bertentangan dengan hadits Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi alhamdulillah kita bisa memahami perkara-perkara tentang bid'ah, dan terus kita harus berpegang teguh dengan Alkitab, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah dan juga dengan ijma'nya, dan kita jauhkan dari para propaganda, para dai, para yang duat kondang yang mereka itu jelas, ya, melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan penyebaran agama Islam, ya. Bahkan yang menjadi suatu fitnah, ya, ada orang yang mengaku dia bisa memahami bahasa semut gitu, ya. Ini jelas orang nggak berakal, ya. Bahasanya pun nggak bisa dipahami juga, ya. Jadi ini kebid'ahan di atas kebid'ahan terus, bahkan lafal-lafal kesyirikan, khurafat pun juga ada padanya, ya. Jadi setelah ini nanti dikoreksi, ya. Bagi yang banin dikoreksi oleh musyrifnya, bagi yang banat catatannya nanti dikoreksi oleh musyrifahnya, ya. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.